nature dan nurture. Nature itu atau natur atau alam itu maksudnya adalah potensi bawaan Alami gitu ya. alami gitu. Makanya kenapa ada yang tes fingerprint yang dari sidik jari gitu. Terbuka potensinya bisa tersalurkan, yaitu tadi bagaimana caranya dari kecil sudah membangun bonding. Susah dipadukan gitu. Orang tua mungkin pengennya terlalu mengarahkan anak, sedangkan anaknya pengen eksplorasi gitu. Halo, assalamualaikum sahabat El Shifa, ayah bunda, parents dimanapun berada. Kembali lagi di Kenal Lebih Dekat Dunia ABG. Masih dengan saya dan Bunda Mutia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya Bun, nah kita kan udah di part sebelumnya Bun, kita bahas tentang masih tentang potensi bakat anak-anak gitu ya, lebih ke cara mengenal dulu. Nah kalau sekarang kita lebih ingin menggali nih bagaimana sih cara yang tepat barangkali ya untuk mengembangkan potensi sesuai dengan minat dan bakat anak-anak kita gitu Bun. Jadi tadi kan sebelumnya sudah saya jelaskan ya, kalau misalnya semakin dini kita mengetahui potensinya itu akan semakin bagus karena akan lebih mudah diarahkan seperti itu ya. Jadi kalau memang orang tua sudah tahu potensinya, bisa lebih mudah gitu memilih sekolah ya. Contohnya kan sekarang ada yang namanya sekolah alam ya. Sekolah alam itu untuk anak-anak yang memang sukanya ke alam gitu, eksplorasi di alam gitu. Ya jadi semakin berkembangnya zaman, alhamdulillah semakin banyak orang yang sadar bahwa potensi anak itu berbeda-beda dan berarti fasilitas kita untuk mengembangkannya juga harus disesuaikan gitu. Ada nggak sih Bun cara yang terbaik gitu ya untuk mengidentifikasi minat dan bakat anak-anak kita gitu? Untuk mengidentifikasi banyak ya caranya. Yang pertama yang paling utama itu adalah mengobservasi gitu ya. Mengobservasi artinya adalah memperhatikan perilaku anak yang dominan gitu. Nah, nggak cuma sehari gitu, setiap harinya, bahkan mungkin dari umur ketika berapa tahun ya, 2 tahun lah, ketika dia sudah mulai jalan, berlari gitu, dia sukanya apa sih gitu ya. Ada yang mungkin dari dulu seneng ini joget-joget ya, karena mungkin orang tuanya suka lihat TikTok. Anaknya seneng gitu ya. Nah, biasanya kan jadinya mungkin ya, jadi mungkin aja memang dari dianya awalnya dari kecil memang dibiasakan, terus juga memang berbakat gitu ternyata ya, jadinya nanti kedepannya bisa jadi pemain teater mungkin atau dancer gitu. Tapi ya karena kita Islam berarti harus disesuaikan ya sama nilai Islam gitu, jangan sampai malah bertentangan gitu dengan nilai-nilai Islam gitu. Betul. Jadi memang dalam mengembangkan bakat anak-anak juga kita mengarahkan supaya mereka tuh nanti besarnya dia memiliki sebuah potensi yang memang bermanfaat khususnya mungkin buat umat gitu ya, untuk Islam, untuk dia sendiri, dan jauh dari apa ya mungkin yang kurang bermanfaat untuk dirinya sendiri gitu ya. Nah ini juga berkaitan sama itu, kembali lagi dengan yang sudah pernah kita bahas-bahas sebelumnya gitu ya Bun, kayak misalnya mudahnya mereka mengakses media sosial. Betul. Misalnya, kemudian gadget yang bisa mereka mainkan kapanpun, misalnya untuk mereka yang remaja yang misalnya tidak bersekolah di boarding, itu kan mereka unlimited ya bisa mengakses gadget mereka. Nah itu gimana tuh Bun, kalau kita melihat dari sisi seperti itu, dampak dan pengaruhnya kepada pengembangan potensi dia nanti di kemudian hari? Iya, jadi setiap anak itu kan punya potensinya masing-masing ya. Ada yang dalam psikologi itu disebutnya nature dan nurture. Nature itu atau natur atau alam itu maksudnya adalah potensi bawaan Alami gitu ya. alami gitu. Makanya kenapa ada yang tes fingerprint yang dari sidik jari gitu. Sidik jari kan cenderung tidak bisa berubah dari lahir ya. Makanya kalau fingerprint itu dari bayi pun bisa dites gitu. Itu namanya tes bawaan. Kayak mungkin warisan genetik dari orang tuanya berpengaruh gitu ya. Nah, dan juga ada yang namanya nurture atau lingkungan, proses belajar juga ya berpengaruh gitu. Jadi keduanya saling melengkapi gitu ya. Nah, berdasarkan pertanyaan Teh Ajeng tadi, jadi bagaimana sih biar
tidak terlalu mungkin pengaruh media ya. Kalau pengaruhnya bagus sih ya alhamdulillah ya. Kalau pengaruhnya ternyata negatif seperti apa gitu ya. Nah kembali lagi kuncinya adalah komunikasi dan pendampingan dari orang tua Ya, gitu. betul. Dan itu cukup tricky ya. Tricky itu maksudnya butuh trik Betul, gitu ya. betul. Kalau misalnya kita mungkin rada tarik ulur ya sama remaja itu. Kalau kita terlalu mengekang juga dia apa sih gitu kan, nggak suka Betul, gitu betul. diatur-atur. Tapi kalau kita terlalu membebaskan, nah khawatirnya nanti malah jadinya tidak terarah gitu. Emang harus butuh strategi yang menantang kalau menghadapi pertumbuhan remaja Iya gitu ya betul Bun ya. ya, makanya kuncinya tidak bisa dipungkiri adalah dari masa kecilnya gitu ya. Kalau misalnya dari kecil kita bondingnya sudah baik, sudah bagus, insya Allah sampai besar pun dia sudah terbiasa gitu curhat gitu ya, sudah terbiasa menjadikan orang tuanya sebagai rumah gitu untuk dia kembali gitu. Iya, kalau sudah terbuka komunikasinya gitu ya. Betul. Oke, nah tadi juga Bunda sebutkan kayak misalnya lingkungan berpengaruh dan lain-lain. Nah, untuk posisi pengaruh antara atau mungkin peran gitu ya antara orang tua, kemudian guru di sekolah, sama lingkungan si remaja dia berada tuh dalam dalam pengembangan potensi minat dan bakat anak-anak tuh kayak gimana Bun? Nah, kalau dari orang tua ya pasti kan sebaiknya maksudnya idealnya gitu ya, kita itu lebih tahu anak kita seperti apa dibandingkan sekolah, dibandingkan teman-teman gitu ya. Nah, karena kan apalagi ibu ya yang melahirkan, yang membesarkan gitu ya. Tapi kadang anak remaja tuh sekarang banyak pinter kalau di luar dia menunjukkan yang Betul. gimana, di rumah ternyata gimana. Jadi orang tuanya juga ketika ada misalnya anak-anak ada catatan di sekolahnya, anak saya nggak begitu misalnya gitu. Itu gimana tuh Bun? Ya memang ya kadang secara teori begini prakteknya begini gitu ya, Betul. berbeda gitu ya. Mungkin itu Allah sedang menguji kita juga. Betul. Yang pasti pada idealnya mungkin seperti yang tadi Bunda sampaikan Ya, gitu ya. kalau misalnya orang tua ingin anaknya terbuka, potensinya bisa tersalurkan, ya itu tadi bagaimana caranya dari kecil sudah membangun bonding dan juga menjadikan orang tua sebagai tempat curhat pertama gitu ya. Tapi memang sih saya juga akui itu tidak mudah pastinya ya. Apalagi kayak di sini kan sekolahnya boarding ya, betul ya, banyak kejadian yang di rumah mah gini, di sekolah kok laporannya gini gitu. Ya mungkin itu tadi karena ada faktor lingkungan gitu. Jadi kalau saya sering cerita sama anak-anak gitu ya, anak-anak tuh yang penting seru-seruannya itu teh gitu. Dia tuh tahu itu salah gitu misalnya, tapi kan seru gitu. Iya, Seru karena Bun pengen tahu katanya. gitu ya, karena pengen pengen rame gitu kalau anak remaja gitu Iya ya. betul, apalagi kalau diajak temennya gitu. Iya. Kayak tadi ya ada yang misalnya abis dia tuh jatuh karena main di lapangan. Atau saya teh biasa negur, ngapain atuh kamu teh, mana lagi puasa? Ya Bun seru aja katanya gitu. Ya gitulah ya, sesimpel itu anak-anak mah gitu. Cuma kan kita sebagai orang tua ya mungkin karena ada tuntutan juga harus mengerti anak, harus menjadikan anaknya soleh-solehah gitu. Jadi kadang mungkin itu yang susah dipadukan gitu. Orang tua mungkin pengennya terlalu mengarahkan anak, sedangkan anaknya pengen eksplorasi gitu. Betul. Itu bisa neken percaya diri anak-anak nggak sih Bun? Kayak misalnya anak tuh pengennya apa, orang tua pengennya apa, dipaksakan, akhirnya dia jadi nggak pede melakukan aktivitas yang sedang dia lakukan. Ya bisa jadi ya, tapi kadang beda orang beda juga feedbacknya gitu. Misalnya stimulusnya sama nih, misalnya Teh Ajeng dibilang sama orang tua, kamu mah makanya tuh jangan tidur wae misalnya. Nah, Teh Ajeng bisa jadi responnya itu malah jadi oh iya saya berarti nggak boleh tidur lagi gitu. Ada yang bilang kata mama juga aku mah udah tidur wae, ya udah tidur wae gitu. Malah Ada kan ngajain jadi gitu malah gitu yang ya? kayak saya udah dicap ini ya udah aja gitu. Betul. Ada kan yang kayak gitu. Betul. Ya saya juga masih meneliti ya karena kadang beda orang gitu, walaupun mungkin anak yang sama responnya teh sok beda gitu. Betul. Kita yang treatmentnya sama responnya suka beda gitu ya. Nah, iya betul. Jadi kayak memang apalagi kalau ini mohon maaf ya, kayak misalnya anak yang memang orang tuanya itu divorce sejak kecil misalnya, dia tidak mendapatkan perhatian dan pendampingan potensi bakat dia secara maksimal gitu kan. Itu bisa dua kemungkinan seperti yang tadi Bunda bilang ya, antara dia
akan menjadi orang yang positif Betul. atau menjadi negatif gitu ya. Nah ini kembali lagi ke yang tadi motivasi ke anak-anaknya nih supaya mereka bisa mengembangkan minat, mengejar minatnya dia gitu ya, bakatnya dia, itu gimana sih Bun? Motivasi ya. Nah, motivasi itu kan secara teori ada dua ya, motivasi dari dalam diri dan dari luar. Dalam diri ya misalnya itu tadi ya, dia sendiri merasa bahwa dirinya itu harus berjuang, misalnya ya dari faktor misalnya orang tuanya seperti apa, dia tetap harus berjuang. Bisa juga karena alhamdulillah kalau memang dari Allahnya ya memberikan motivasi gitu ya. Secara Masya Allah ya, kalau Allah sudah berkehendak mah gitu. Betul. Itu berarti termasuknya motivasi dari dalam. Nah, kalau dari luar, Ilmiah gitu ya. kalau dari luar itu bisa jadi karena dia melihat teman-temannya, teman-teman aja bisa, aku harus bisa misalnya. Atau mungkin emang ada temennya yang memotivasi gitu, ayo kita semangat, kita sukses bareng-bareng kayak gitu kan ada ya. Jadi emang motivasi dari dalam dan dari luar itu sangat mempengaruhi ya, eksternal dan internal gitu. Dan juga mungkin kita sebagai orang tua juga jangan sampai lupa untuk selalu melibatkan Allah ya gitu. Karena ya itu tadi ya, kita sudah berusaha, kita sudah mungkin menjalankan ilmu parenting dan sebagainya gitu, tapi tetap Allah yang berkehendak gitu. Kan kita kan sedang berurusannya sama manusia ya, bukan robot yang bisa diprogram gitu. Oke, jadi Bunda Muti boleh dong disimpulkan nih buat kita para parents supaya dirimain lagi apa yang harus kita ingat mengenai poin-poin dalam mengenali potensi anak, mengarahkannya, mengidentifikasi dan lainnya, boleh. Ya, jadi yang pertama dan yang paling utama adalah komunikasi ya. Pastinya itu sangat penting. Dan yang kedua, observasi dari perilaku. Anaknya sukanya apa dan kemungkinan potensinya akan maksimal kalau dikembangkan di bidang apa. Dan yang ketiga adalah psikotes, bisa dari tes yang bermacam-macam ya, dari fingerprint atau dari tes pakai alat-alat tes yang di biro psikologi juga banyak ya, baik online maupun offline. Yang keempat adalah yang paling utama, kita sebagai orang tua juga harus menyiapkan mental kita untuk menerima segala keunikan anak kita gitu. Jangan sampai kita telat mengidentifikasi potensinya, jangan sampai kita memaksakan kemauan kita gitu. Karena apa? Nanti dampaknya bisa membuat anak kita itu tidak maksimal gitu. Dari pelajarannya kalau masih sekolah ya, dia tidak maksimal karena mungkin terlalu dipaksakan gitu. Dan kalau sudah besar mungkin dari profesinya dia juga tidak akan enjoy menjalaninya karena memang bukan potensi dia gitu. Bisa jadi karena orang tuanya atau karena tuntutan lainnya seperti itu. Kan idealnya kita pengennya melaksanakan pekerjaan sesuai dengan potensi dan juga sesuai dengan Sesuai minat passion kita kita lah ya, ya. passion kita gitu. Oke, Masya Allah keren sekali. Terima kasih Bunda Muti poin-poinnya yang sangat bermanfaat ini. Mudah-mudahan bisa kita terapkan nih para orang tua di rumah. Dan terima kasih juga sahabat El Shifa, parents sudah menyimak dari awal sampai akhir tentang episode kali ini ya, mengenali potensi anak-anak. Mudah-mudahan nanti kita bisa bahas lagi dengan topik-topik yang lebih menarik lainnya di episode berikutnya. Makasih Bunda Muti sudah Ya, membersamai. sama-sama Teh Ajeng. Oke, Terima kasih juga parents. parents yang sudah membersamai secara online. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya di Mengenal Lebih Dekat Dunia ABG. Saya Ajeng undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.